Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahla. Yang subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nikmat agama adalah di antara nikmat yang terbesar yang patut kita syukuri dan patut kita banggakan, sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beragama, mengenal agama, mencintai agama, terlebih jika kita dijadikan orang-orang yang senantiasa memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapakah yang lebih baik ucapannya? Siapakah yang ucapannya lebih baik daripada orang yang menyeru, mengajak kepada Allah, kepada ketaatan kepada Allah dan beramal saleh? Sesungguhnya kita sebagai orang beriman ini memiliki tanggung jawab. Di antara tanggung jawab yang sering kita lupakan adalah mengajak orang untuk kepada Allah, taat kepada Allah. Minimal sekali adalah kita mengajak anak dan istri kita, kerabat kita, atau teman baik kita untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mau berangkat ngaji subuhan, habis subuh ada kajian, kita tahu istri kita bisa mengikuti, anak-anak kita pun bisa mengikuti, maka jangan sampai kita sia-siakan untuk membiarkan mereka di rumah atau menikmati hiburannya atau dengan tidurnya kalau tidak kita ajak ke masjid. Mungkin ada beberapa orang yang benar-benar tidak bisa ke masjid ketika subuh, ada dengan kesibukannya, dengan urusannya, tapi setidaknya kita sudah berusaha. Ada sebagian orang yang masih bisa, seandainya kita ajak barangkali dia mau. Dan Nabi SAW bersabda, "Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ketika kita mampu mengajak anak kita misalnya 4, semuanya kita ajak ke masjid, ikut ngaji, istri kita, orang tua kita, ada 7 orang misalnya, dengan sebab kita mengajak mereka, maka pahala mereka 7 orang itu kita juga dapat bagiannya. Kita punya teman 10 orang-orang yang memang sebenarnya barangkali mau untuk mengikuti kebaikan. Ketika kita ajak, alhamdulillah Allah beri hidayah melalui kita sehingga mereka mau. Maka dengan sebab kita mengajak mereka, kita mendapatkan pahala 10 orang yang mengikuti apa yang kita ajak dalam rangka kebaikan, apapun kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutan dari pembahasan yang kemarin,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Nasuh itu apa artinya? Nasuha. Di sini dikatakan nasuha itu, ini penafsiran Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab mengatakan ayyatuba minadz dzambi tsumma la ya'udu ilaihi kama la ya'udu al-labanu ila ad-dhar'i. Seorang bertobat dari dosa kemudian tidak kembali untuk melakukan dosa tersebut sebagaimana air susu tidak akan masuk kembali ke putingnya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan antakunal 'abdu nadiman 'ala ma madha mujmi'an 'ala alla ya'uda ilaihi. Taubat adalah taubat yang sahih, yang nasuh, yang benar adalah seorang hamba menyesali apa yang telah lalu dan dia sepakat meyakini atau berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian ada juga penafsiran mengenai taubat yang nasuh adalah ayyastaghfira bil lisan wa yandama bil qalbi wa yumsika bil badan. Lisannya istighfar, hatinya menyesal, arkannya anggota tubuhnya anggota tubuhnya ditahan dari perbuatan dosa. Itulah definisi dari taubat nasuha. Apa janji dari taubat nasuha? Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Boleh jadi semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Yukaffir itu membersihkan, mengampuni keburukan-keburukan kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mana dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Di sini saya akan bacakan satu kisah yang mungkin sudah pernah disampaikan beberapa kali, tapi di sini ada hikmah yang perlu kita ambil dari kisah tersebut. Dahulu di zaman Bani Israel itu ada orang yang telah membunuh 99 nyawa. Enggak tanggung-tanggung, ini membunuh berapa? 99 nyawa. Ini bukan zaman sekarang yang ada roket, rudal, bom nuklir dan sebagainya. Kalau bunuh orang bisa ratusan ribu, bahkan bisa jutaan orang. Ini di zaman dulu, di zaman Bani Israel, ya paling adanya pedang, panah, tombak, pisau. Tapi ini orang saking jahatnya sudah membunuh berapa? 99 orang. Kemudian laki-laki tadi yang telah membunuh 99 orang tadi, dia mendatangi seorang rohib. Dia ingin bertaubat, mendatangi seorang rohib. Rohib itu ahli ibadah, abidun min ibadi Bani Israel, seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Fa'atahu faqala, didatangi kemudian dia bertanya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Dia cerita ada seseorang, dia cerita bukan dirinya Pak, bukan diri, dia cerita ada seseorang. Ini penting Pak ya. Ketika kita ingin taubat atau ingin menanyakan perkara sesuatu, walaupun sejatinya kita yang melakukan, kalau itu perkaranya buruk, jelek, maka jangan dinisbatkan kepada kita. Gak perlu Pak, kalau dulu pernah zina, gak perlu sampaikan seperti itu. Saya dulu pernah membunuh, gak perlu, gak usah disampaikan. Ada seseorang yang pernah membunuh. Di sini ceritakan seperti itu, tidak menyampaikan saya, tapi menyatakan orang lain. Ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Apakah dia masih bisa taubat? Maka maka rohib yang ditanya tadi, ahli ibadah tadi mengatakan tidak.
gara-gara jawaban tidak tadi, maka orang ini kecewa ya kan. Ini orang yang sudah biasa membunuh, darahnya panas ya. Maka ketika mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan, ya langsung dieksekusi. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Dieksekusi akhirnya apa? Membunuh 100 orang. Yang awalnya 99, dia minta jawaban atas pernyataannya dia, pertanyaannya dia, atau keluh kesah dalam hatinya, kok malah jawabannya membuat dia ini tambah putus asa, tambah kecewa. Maka akhirnya dibunuh sampai menjadi 100 orang. Nah, di sini kita juga ambil pelajaran ya. Jadi ada namanya ahli ibadah. Ahli ibadah itu belum tentu alim. Ada namanya alim, ada namanya abid. Ada abid itu ahli ibadah, kalau alim itu ahli ilmu. Ahli ibadah misalnya sorbanan, tekun, sholat 5 waktu, bahkan qobliyahnya 4 rakaat terus, badiahnya 4 rakaat terus misalnya, duha nggak tahu ketinggalan, pokoknya rajinnya luar biasa, tapi tidak berilmu. Maka ini bukan tempat kita mencari solusi. Walaupun kowe soleh tenan, kayak cilik kayak balik lah bahasanya, orang tahu kayak tok maksiat, toat terus. Tapi kalau kita mau nanya suatu perkara urusan agama, bahkan urusan dunia sekalipun, ini bukan kepada dia, sebab bukan tempat kita bertanya. Dia juga tidak tahu cara bagaimana menjawab dengan cara yang baik. Kebijaksanaan tidak diperoleh pada dirinya, tidak dimilikinya. Akhirnya summa sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian laki-laki yang sudah membunuh 100 orang tadi bertanya kepada orang-orang tentang orang yang paling alim, orang yang paling berilmu di muka bumi. Fadulla ala rajulin alimin. Maka akhirnya ditunjuklah, dikasih tahu kepada seorang laki-laki yang alim, yang berilmu, ahli kitab. Zaman Bani Israil itu kan biasanya disebut ahli kitab, orang yang berilmu, yang pemahaman tentang Taurat ya, atau Injil, itu orang yang mumpuni seperti itu. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Ini tanya lagi. Tanyanya ya sama, tidak menyandarkan kepada dirinya tapi kepada orang lain. Ada orang yang sudah membunuh 100 orang, apakah dia masih bisa bertaubat? Faqala na'am. Maka kata orang alim tadi, orang yang berilmu tadi, dikatakan ya, dia masih bisa bertaubat. Jadi orang yang sudah membunuh, Pak, bayangkan membunuh 1 jiwa saja itu ancamannya neraka. Ya, ancamannya neraka. Bahkan banyak ulama yang mengatakan orang yang membunuh orang lain jatuh dalam dosa besar dan keluar dari Islam. Ada sebagian ulama yang seperti itu. Kalau sudah membunuh itu tidak ada tobat baginya. Maksudnya seperti dosa syirik, ketika dia mati tidak ada taubatnya, tidak diterima. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan. Ini sudah sampai 100, tapi ya, masih dikatakan masih bisa taubat. Apalagi kita, insya Allah kita ini nggak pernah membunuh manusia. Paling kadang-kadang meninggalkan sholat, lupa, atau barangkali dengan kesibukan, malas dan sebagainya. Tapi ya insya Allah tidak ada yang sampai membunuh. Waman yaqulu bainahu wa bainat taubah. Maka kata orang alim tadi, siapa yang menghalangi dia dari taubat? Intalik ila abdi kadza wa kadza. Maka seorang alim tadi, walaupun ketika ditanya itu seakan-akan bukan dia pelakunya, tapi dia tahu, oh ini indikasinya, ini orang ini sepertinya yang melakukan. Maka dia katakan, pergilah kamu ke daerah sana, pergilah kamu dari tempat-tempatmu. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillah. Pergilah kamu ke suatu daerah yang mana di sana itu banyak orang-orang salih, banyak orang-orang yang senantiasa menyembah Allah. Beribadahlah kamu kepada Allah dengan mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha abdusu. Dan janganlah kamu kembali ke negerimu atau ke tempatmu, ke daerahmu, sebab daerahmu adalah tempat yang buruk. Nah, ini juga dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya memisahkan diri atau meninggalkan tempat yang buruk, komunitas yang buruk, itu adalah salah satu cara kita untuk bertaubat.
Kita pengen taubat tapi kita tidak mengubah lingkungan kita, tidak meninggalkan komunitas yang buruk, maka susah. Sulit. Barangkali sekarang kita lagi rajin, ketika kita kembali kepada mereka akhirnya ikut mereka lagi. Yang awalnya sudah berhenti taubat, menyesal, azam, niat untuk tidak mengulangi suatu kemaksiatan, tapi gara-gara komunitasnya, kenalannya, teman-temannya, rekan-rekannya adalah orang-orang yang suka maksiat, ya akhirnya sulit kembali lagi ke kemaksiatan. Kemudian kecuali kalau kita ini adalah orang yang punya pengaruh, misalnya bos preman, bos preman ini bos preman, tobat, jangan cuma di masjid kalau tobat, justru malah ajak orang-orang, teman-temannya, rekan-rekannya yang dulu maksiat, jahat bareng dia, ajak untuk ikut ke masjid, ajak untuk tobat. Jangan dulu ketika masih belum tobat koyo preman ya kan, suka malak, suka maksa orang lain, ngeri gitu kan, ditakuti orang, giliran jadi orang yang solih kok malah koyo ayam sayur misalnya ya kan, malah kerjaan nang masjid, gur nyapu masjid, ngaji ora iso tapi yo ora wani, gak berani mengajak teman-temannya. Ini salah ya. Salah. Sahabat-sahabat itu orang-orang yang dulunya tegas, yang preman-preman lah bahasanya seperti itu ketika mereka taubat, mereka angkat senjata, ajak temannya untuk taat kepada Allah Subhanahu, untuk menyembah Allah, untuk masuk ke dalam Islam seperti itu. Nah, jadi ketika kita memang tidak mampu mengubah suatu keadaan, maka lebih baik kita pindah. Lebih baik kita pindah. Tapi kalau kita masih mampu, kalau kita punya pengaruh, kita dibutuhkan duitnya, misalnya kita orang kaya atau kita pejabat atau kita apa yang sekiranya bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik, maka jangan ditinggalkan. Justru kita berusaha menggunakan apa yang kita miliki, keberanian kita, harta kita, pengaruh kita untuk mengajak orang lain juga bertaubat. Fantolaqah hatta idza nasabat tariqa atabul maut. Kemudian laki-laki tadi mengikuti arahan seorang alim tadi, pergi ke suatu tempat, tapi di pertengahan perjalanan mati. Mati. Orang belum sempat menyembah Allah, belum sempat kelihatan ibadahnya, kebaikannya, belum sempat kelihatan kebaikannya, tapi sudah mati. Faqtasumat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Maka akhirnya di situ ada dua malaikat datang. Satunya malaikat adzab yang pengennya ini membawa orang-orang yang berdosa ke dalam neraka gitu kan. Nah, satunya malaikat rahmat yang pengennya itu ya mengajak orang-orang atau membawa orang-orang untuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada malaikat adzab, malaikat rahmat debat. Faqalat malaikatur rahmah ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah. Ini kata malaikat rahmat ya. Ini datang menghadap Allah dalam keadaan taubat. Maka ini adalah untukku, ini akan bersamaku. Malaikat adzab enggak terima bahwa innahu lam ya'mal khairan qattu. Ini enggak pernah amal sama sekali. Tidak pernah beramal sekali, maka seharusnya ini sama saya. Maka di situ ya kita bisa lihat bahwasanya orang itu ya seyogianya punya sifat rahmat. Ketika melihat orang-orang yang berdosa, walaupun barangkali ketika hidup di dunia ini kayak orang ketok amal solihnya ya. Tapi selama di lisannya atau apa-apa yang diucapkan itu masih menuju kebaikan ya, masih ada azam niat untuk berbuat baik, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai matinya kok belum sempat taubat, tapi sudah ada indikasi nih orang-orang ini ada indikasi untuk menjadi lebih baik, maka jangan dikategorikan orang-orang yang seakan-akan pasti akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya karena ini malaikat debat, Allah utus satu malaikat lagi yang menyerupai manusia yang di situ berlaku sebagai hakim ya, sebagai hakim. Maka kata malaikat tadi yang ketiga ini, kisuma bainal abdaini fa ila ayyihima kana adna fa huwa lahu. Coba ukur perjalanan antara dia dengan tempat yang telah dia tinggalkan ya, tempat yang buruk tadi. Kalau misalnya faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Kalau ternyata dia itu lebih jauh, maksudnya lebih dekat kepada
tempat yang dia tuju, berarti kan lebih dekat kepada kebaikan ketimbang tempat yang dia lalui tadi, yang dia tinggalkan, maka ini harusnya bagianku, kata malaikat maka ini harusnya bagian malaikat rahmat, kata orang tadi, kata hakim tadi. Kemudian telah diukur, ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Akhirnya orang tadi yang datang kepada Allah dalam keadaan bertobat diambil oleh malaikat rahmah. Dari kisah ini kita harus optimis ya, melihat orang-orang atau diri kita sendiri, walaupun barangkali kita masih banyak dosa, tetaplah kita niat taubat ya. Tetap kita niat taubat. Dosa itu ya bukan kita lihat hanya dosa besar saja, dosa kecil pun seperti itu. Kadang kita ini kan melihat seorang yang berdosa itu ya dosa besar saja, kalau dosa kecil nggak begitu dipandang. Tapi sejatinya dosa kecil pun ya tetap dosa. Kalau dihadapkan dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, ya pasti akan mendapatkan balasannya. Makanya kalau kita semua dihadapkan dengan keadilan Allah, setiap dosa sekecil apapun mithqala dzarratin syarra ya Allah akan balas. Ya. Sekecil apapun dosa Allah akan balas, maka kita semua binasa. Kita semua akan binasa. Karena kita nggak sadar kadang-kadang detik kita, menit kita berbuat dosa itu sering kadang kita tidak sadar. Tapi kalau kita dihadapkan oleh rahmat Allah SWT yang begitu luas, insya Allah setiap orang pasti akan dapat, ada potensi untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ومعلمينا ولتلاميذنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل العبادة وأهل الصدقة ولا تجعلنا وإيانا من أهل الشر والضيق والطغيان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت